Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tafa. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin membahas tentang lanjutan dari video-video yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu part pertama tentang integral sederhana, yang kedua adalah tentang integral substitusi, dan yang ketiga ini yang akan saya bahas ini adalah tentang integral parsial. Sebelum saya ingin membahas tentang integral parsial, sebelumnya saya minta untuk like, comment, subscribe, and share video ini sehingga saya termotivasi untuk membuat video-video yang lain yang inspiratif yang berhubungan dengan matematika. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih perbedaan antara integral yang sederhana, integral yang substitusi, dan integral parsial itu. Dari ketiga jenis integral itu ada salah satu bentuk yang dimana bentuk itu bisa kita bedakan berdasarkan soal-soal yang ada. Kita lihat video yang berikut ini. Saya ada 3 contoh. Di sini contoh yang pertama, contoh yang kedua, dan contoh yang ketiga. Untuk contoh yang pertama sudah jelas sekali, di sini adalah pangkatnya 1, di sini juga pangkatnya 1. Jadi mudah ya ini ya. Jadi tinggal dikalikan silang, terus menjadi persamaan kuadrat. Setelah menjadi persamaan kuadrat itu kita integralkan satu persatu. Ini pakai integral yang sederhana. Yang contoh yang kedua, di sini kita lihat 3x plus 5, di sini ada 6x kuadrat plus 7, pangkatnya itu sangat besar, yaitu adalah 26. Nah, kalau kita melihat di sini pangkat 26, bisa sih kalau kita nanti memangkatkan sejumlah 26 kali. Tetapi di sini membutuhkan waktu yang lama dan cara yang sangat-sangat panjang. Lah, di sini solusinya bagaimana? Solusinya, apakah kita lihat dulu ya, pangkat yang paling besar ini, yaitu 26 ini, ketika ini saya sebut faktor pertama, di sini saya sebut faktor yang kedua. 3x plus 5-nya faktor pertama, 6x kuadrat plus 7 pangkat 26 itu adalah faktor yang kedua. Semisal faktor yang kedua ini kan pangkatnya besar, kita turunkan, apakah nanti turunan dari faktor kedua ini menghasilkan faktor pertama? Contoh, dimisalkan 6x kuadrat itu kita turunkan berarti menjadi 12x. Lah 12x itu nanti bisa untuk mengerjakan 3x plus 5 ini. Jadi ini nanti kita pakainya integral substitusi. Jadi di sini integral substitusi. Substitusi ciri-cirinya adalah ketika diturunkan menghasilkan faktor yang lain. Jadi ketika pangkat yang besar ini diturunkan, yang diturunkan yang ada di dalamnya saja, pangkatnya tidak perlu, itu nanti menghasilkan faktor yang lain. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Nah, di sini kita kalikan juga tidak bisa, dan kita turunkan salah satu faktornya itu tidak menghasilkan faktor yang lain. Nah, berarti ini solusinya bagaimana? Ketika bentuknya seperti ini, itu adalah kita nanti pakainya integral parsial yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang tadi sudah saya contohkan ya. Di sini ada 3x plus 5 akar 6x plus 7. Cara untuk mengerjakan atau cara sederhana untuk mengerjakan integral parsial kita bedakan menjadi 2. Yang bisa diturunkan dan yang bisa diintegralkan. Di sini yang bisa diturunkan yang mudah kan 3x plus 5. Berarti kita pilih 3x plus 5 ini untuk diturunkan dan akar 6x plus 7 ini untuk diintegralkan. Di sini saya bagi menjadi 2, 3x plus 5. Saya buat kolom gini ya, 6x plus 7. Kalau akar itu kan pangkatnya setengah ya. Saya buat pangkat setengah saja. Di sini kita turunkan 3x plus 5 diturunkan menjadi 3 kan gitu. Diturunkan lagi menjadi 0. Jadi usahakan di sini diturunkan terus sampai hasilnya itu adalah 0 ya. Nah, kalau ini bagaimana caranya? Ini diintegralkan. Ini tadi diturunan. Turunan di sini integral. Ini turunan, yang kiri turunan, yang kanan adalah integral.
Cara mudahnya untuk integral di sini cara cepatnya adalah setengah ditambah 1. 1 itu kan 2/2. Berarti kan hasilnya 3/2 ya. 3/2 di sini dituliskannya bukan 3/2 tetapi adalah 2/3 kebalikannya. Karena nanti posisinya antara, kalau integral itu antara pangkat dengan penyebutnya kan sama. Berarti kan tadi kan 3/2, berarti kalau dibalik menjadi 2/3. Asal usulnya seperti itu. Di sini kan ada 6. Berarti nanti di sini dituliskan 1/6. Mudahnya seperti itu. Kalau di sini ada 8x plus 7, berarti di sini adalah 1/8. Kalau di sini ada 9x plus 7, berarti 1/9 kan gitu ya. Nah, di sini dituliskan apa? Dituliskan tetap 6x plus 7. Di sini tadi ditambahkan 1 atau 2/2 yaitu 3/2. Ini adalah hasil integralnya. Mudah kan? Coret-coret boleh ya. Di sini ada 3, di sini ada 1. Berarti hasilnya adalah 1/9 6x plus 7. Nah, pangkat jangan lupa pangkat 3/2. Sekarang ini diintegralkan lagi karena di sini sampai 0. Yuk kita integralkan lagi, ditambah 1 atau ditambah 2/2 menjadi 5/2 ya. 5/2 berarti dibalik lagi menjadi apa? 2/5 dikali, karena di sini ada 1/9, kita tulis 1/9 dikali, jangan lupa di sini ada 6x plus 7, berarti di sini ditulis 1/6. Di sini tulis lagi 6x plus 7. Pangkatnya tadi berapa tadi? Ditambah 1, yaitu 5/2. Kita sederhanakan. Ini 5 ya ini ya. 2 kali 1 kali 1, 2. 5 kali 6 saja berarti 30 ya. 30 kali 9, 270 ya. Di sini ditulis lagi 6x plus 7 pangkatnya 5/2. Boleh disederhanakan, dibagi 2 berarti menjadi 1/27 dibagi 2 135 ya, 135. Di sini 6x plus 7 pangkatnya 5/2. Sekarang lanjutannya adalah di sini untuk yang pertama kita tandai untuk positif. Maksudnya nanti awalnya adalah positif. Kalau yang kedua di sini negatif. Jadi nanti urutannya ketika di sini diturunkannya sebanyak ini kan diturunkannya 2 kali ya untuk menghasilkan 0. Kalau di sini nanti diturunkannya sampai 5 kali untuk menghasilkan 0, berarti di sini nanti positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi urutannya adalah plus, min, atau positif, negatif, negatif. Gitu. Lah, berarti bagaimana ini cara mengerjakannya? Tinggal dituliskan aja. Di sini nanti untuk 3x plus 5 itu adalah hubungannya dengan yang bawahnya. Ini. Untuk 3 itu hubungannya dengan yang bawahnya juga. Kita tulis aja ya. Di sini berarti sama dengan ya 3x plus 5 dikali dengan ini hasilnya tadi berapa? 1/9 ya. 1/9 positif ya, karena di sini awalnya positif berarti sini adalah juga positif. 1/9 6x plus 7 pangkatnya adalah 3/2. Ini adalah positif. Sekarang yang di sini 3 dikali ini hasilnya ini. Karena di sini negatif berarti kita tulis negatif ya. Negatif 3, kan ini 3 dikali dengan hasilnya ini langsung saja 1/135. Di sini 6x plus 7 pangkatnya 5/2. Jangan lupa integral itu selalu ditambah apa? Konstanta untuk integral yang tak tentu. Di sini kita sederhanakan boleh, silahkan. Di sini 1/9-nya ditaruh di depan, silahkan. Di sini ada 3x plus 5. Di sini ada 6x plus 7 pangkatnya 3/2 dikurangi, boleh nih
digabungkan ya. 3/135 6x plus 7 pangkat 5/2 ditambah dengan C. Selesai. Sekarang contoh yang kedua. Ada integral x dx per akar 2x plus 1. Kita lihat di sini. Untuk suatu ini kalau diturunkan ya, berarti 2x plus 1 kalau kita turunkan kan pangkatnya itu tidak sama dengan ini. Berarti di sini tidak pakai substitusi. Tadi untuk substitusi ciri-cirinya itu adalah ketika contoh di sini ada pangkat setengah ya, pangkat yang sulit ini ya. Di sini nanti ketika diturunkan itu pangkatnya itu sama dengan faktor yang lainnya. Ini kan faktor yang kedua misalnya seperti itu, yang atas adalah faktor yang pertama. Ketika faktor yang kedua ini diturunkan, yang ada di dalamnya saja maksud saya, di sini nanti menghasilkan faktor yang lain. Padahal di sini ketika diturunkan kan pangkatnya bukan pangkat 1 kan gitu. Berarti di sini sudah pasti pakainya integral yang parsial. Caranya bagaimana? Kita bentuk untuk yang akar ini, akar yang ada di bawah ini dijadikan ke atas ya. Di sini jadi 2x plus 1 pangkat setengah, karena ke atas berarti negatif setengah dx. Ya, kita selesaikan dengan cara yang contoh yang pertama tadi. Ini saya bagi menjadi dua kolom, x dan 2x plus 1 pangkatnya negatif setengah. Di sini kenapa kok saya pilih x-nya di kiri dan 2x plus 1-nya pangkat negatif setengah di kanan? Karena x-nya ini yang mudah untuk diturunkan dan hasilnya nanti adalah 0. Di sini kan kalau diturunkan kita x diturunkan menghasilkan 1. 1 diturunkan menghasilkan 0. Ya, kalau ini diintegralkan, kalau integral identik dengan pangkat dengan penyebutnya sama. Ditambah 1 ya, negatif setengah ditambah 1 atau ditambah 2/2 menghasilkan berapa? 1/2 ya. 1/2 kalau dibalik menjadi 2/1 atau 2 saja. Saya tuliskan di sini. Karena di sini kebetulan 2x plus 1 berarti di sini dikali dengan 1/2. Di sini ditulis lagi 2x plus 1 negatif setengah tambah 1 atau ditambah 2/2 tadi menghasilkan 1/2. Kita sederhanakan, boleh dibagi ya. Di sini adalah 2x plus 1 pangkat setengah. Setelah itu kita integralkan lagi karena di sini harus sampai 0. Kita integralkan untuk hasil 2x plus 1 pangkat setengah ditambah 1 atau ditambah 2/2 menghasilkan 3/2. Kalau 3/2 dibalik menjadi 2/3. Dikali dengan 2x plus 1, di sini kita tuliskan berapa? 1/2. Di sini ditulis lagi 2x plus 1 pangkatnya tadi sudah ditambah 1 atau dijumlah 1, berarti menjadi 3/2. Kita sederhanakan menjadi, ini boleh dibagi menghasilkan 1/3 2x plus 1 pangkat 3/2. Untuk yang pertama adalah positif, untuk yang kedua adalah negatif, gitu ya. Yuk, gabungannya adalah x untuk yang bawahnya 1 untuk dengan yang bawahnya juga. Yuk kita kalikan, x dikali ini sama dengan x dikali 2x plus 1 pangkat setengah, sedangkan 1 gabungannya dengan ini. Hati-hati, di sini ada negatif. Berarti di sini tuliskan negatif dulu. Ini langsung saja, satunya tidak perlu ditulis, langsung negatif 1/3 2x plus 1 pangkat 3/2. Jangan lupa ditambah dengan C. Boleh kita bentuk akar. Ini ada x, ini karena pangkatnya setengah jadi akar 2x plus 1 dikurangi 1/3 akar 2x plus 1, karena di sini pangkatnya 3/2,
Artinya di sini 3, di sini adalah 2, tapi tidak perlu ditulis. Ditambah dengan C. Selesai. Semoga dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi memberikan manfaat kepada kalian, sehingga kalian bisa memahami lagi tentang materi integral parsial. Cukup sekian dari saya, Kak Tafa. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada orang lain dan saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video yang edukatif, yang inspiratif, yang berhubungan dengan matematika. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.